Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat dan para umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas tema berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebab insyaallah dalam waktu mungkin 9 hari, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Adapun mengenai kajian fikih yang kita biasa lakukan, ini nanti akan dilanjutkan setelah Idul Fitri insyaallah. Hari ini kita akan membahas tentang kekhususan bulan Ramadan. Kekhususan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lainnya. Kemudian nanti insyaallah di pekan depan jika Allah izinkan kita akan membahas tentang salat tarawih. Bagaimana salat tarawih itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Bulan Ramadan bulan yang diberkahi, yang mulia. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengabarkan umatnya, mengabarkan kaumnya, sahabatnya. Beliau berkhutbah, beliau mengatakan, "Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak." Artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka disampaikan hari ini bahwa insyaallah akan datang kepada kita satu bulan yang berkah, yang banyak membawa kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, khususnya kebaikan akhirat. Baik, sebelum umat Islam, sebelum Nabi Muhammad, apakah ada ibadah di bulan Ramadan atau tidak ada? Sebelum Nabi Muhammad, adakah bulan Ramadan khusus, puasa bulan Ramadan khusus 1 bulan dan Lailatul Qadar? Sebelum Nabi Muhammad adakah? Baik, nanti kita jawab.
Kalau puasa, ibadah puasa. Adakah ibadah puasa sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi terdahulu ada? Apa dalilnya? Allah berfirman, puasa Daud salah satunya. Ada Nabi Daud berpuasa. Betul. Ada Nabi Musa berpuasa Asyura. Nabi Musa berpuasa Asyura. Nabi Daud berpuasa seling. Ada nabi yang lain, Nabi Isa juga puasa, mereka punya puasa. Nah, puasa para nabi itu ada di Al-Quran disebutkan dalilnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti ada kewajiban puasa pada umat sebelum kita. Sama berarti. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti umat sebelum Islam mereka ada puasa sama. Bagaimana puasa mereka? Puasa mereka itu mulainya ba'da salatil isya. Mulainya ba'da salatil isya. Buka puasanya ba'da salatil atau di waktu salat maghrib. Gimana? Hebat? Jadi jam 8 udah tidak makan, nanti makan lagi maghrib depan 22 jam. Kalau pakai waktu khatulistiwa 22 jam. Itulah puasa mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah puasa yang seperti ini dilakukan sebulan penuh atau gimana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau antum puasa sebulan penuh, sahurnya maghrib, buka puasanya maghrib, buka puasa sekalian sahur. langsung bukan sahur juga namanya, karena sahur itu adalah waktu sebelum subuh, jadi nggak ada sahur. Maka kata Nabi, faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa Yahudi Nasrani umat terdahulu adalah sahur. Mereka tidak punya sahur. Sahur itu waktu sebelum subuh. Waktu sahur itu sebelum subuh. Jadi ada namanya makan sahur, yaitu makan sebelum subuh. Nah, mereka nggak punya. Sebab mereka itu sudah mulai puasa pada waktu Isya. Jadi nggak ada sahur mereka. Maka kita itu beda dengan mereka dari sisi waktunya. Jadi mereka itu tidak ada sahur, mereka itu buka puasa plus makan langsung untuk puasa yang akan datang. Tidak ada sahur. Maka kita sebagai kaum muslimin bersyukur kepada Allah dikasih waktu untuk sahur. Maka bangunlah untuk sahur. Itu pemberian dari Allah, boleh makan di waktu sahur. Sedangkan mereka tidak ada waktu sahur. Kemudian jadi mereka itu puasanya padat sampai kurang lebih 20 jam. Tapi pertanyaannya, ini sebulan penuh atau enggak? Nah, kalau sebulan penuh, Pak, puasa begini, ini langsing langsung, Pak. Nggak ada obesitas lagi. Ya, puasa 20 jam. Tidak makan, tidak minum. Nah, ini berat buat umat Islam. Maka zaman dulu pun tidak berlaku puasa seperti ini dalam satu bulan. Mereka punya puasa 3 hari dalam satu bulan. Nah, jadi mereka itu 3 hari dalam sebulan.
Seperti Ayyamul Bid. Nah, itu puasa mereka. Dalam 3 hari itu waktunya seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, 20 jam, 20 jam, 20 jam, dah bebas. Tunggu bulan berikutnya 20 jam, 20 jam, 20 jam kurang lebih ya. Bebas lagi, begitu. Jadi jumlahnya setahun berapa hari? 36. Digantilah oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat Islam, diganti dengan Ramadan. Dikumpulkan puasanya dalam 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Dikumpulkan. Karena 1 bulan penuh, tidak kuat kita 1 bulan penuh berpuasa seperti cara mereka. Maka Allah ringankan puasa Ramadan. Yang tadinya ba'dal isya, umat sebelum kita diringankan. Jadinya kita itu boleh puasa di waktu mulai puasanya waktu mulai puasa kita mulainya. Umat Nabi Muhammad diberi keringanan, yaitu mulai puasanya waktu subuh. Tapi dilakukannya dalam rangka satu bulan. Begitu. 1 bulan full, tetapi mulainya subuh. Kalau mereka Isya sampai maghrib, tapi per bulan 3 hari. Gimana? Enakan mana? Enak dua-duanya. Ya, jadi seperti itu. Maka kita diberikan Ramadan. Tapi ada gantinya. Ketika kita malam itu tidak puasa, malam berarti nggak puasa, kita malam boleh makan dan minum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyam." Boleh kalian malam puasa itu boleh makan, minum. Boleh arrafathu ila nisaikum. Boleh kalian berhubungan dengan istri, boleh kalian makan, boleh kalian minum sampai waktu fajar. Tetapi keringanan ini diganti oleh Allah dengan salat malam. Salat malam itu disebut dengan istilah tarawih. Diganti dengan salat malam dan diganti dengan syariat sahur. Ya, berarti ada 2 syariat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, yaitu tarawih dan sahur. Ya, tarawih dan sahur. Malamnya kita salat dan paginya kita sebelum subuh kita sahur. Itu 2 amalan yang menjadi kekhususan umat Islam. Syariat yang terakhir, penyempurna dari syariat yang sebelumnya. Jadi kita itu tarawih itu bersyukur. Kita bersyukur Allah jadikan puasa kita itu hanya dari subuh sampai maghrib. Sebagai rasa syukur itu kita lakukan apa? Salatul tarawih. Maka orang yang tidak salat tarawih, dia nggak ngerti. Dia tidak ngerti bahwa Allah telah meringankan malam itu untuk makan dan minum. Ya enggak? Tapi bukan dipakai makan dan minum buat buang-buang waktu. Diganti oleh Allah dengan ibadah yang lebih ringan, yaitu tarawih. Mau pilih mana? Mau pilih puasa habis isya apa tarawih habis isya? Apa enggak mau dua-duanya? Ya, kita alhamdulillah dapatnya tarawih ba'da isya. Ringan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tarawih ba'da isya itu penghapus dosa. Puasa itu penghapus dosa. Ramadan itu penghapus dosa. Di berapa penghapus dosanya? Salat isya itu penghapus dosa. Coba gabungin deh. Salat isya penghapus dosa. Dari pagi. Salat subuh penghapus dosa. Salat zuhur penghapus. Salat asar penghapus dosa. Maghrib penghapus dosa. Terus salat isya penghapus dosa. 5 penghapus dosa. Puasa penghapus dosa. Salat tarawih penghapus dosa. Ramadannya penghapus dosa. Berarti berapa? 7 penghapus dosa. Tapi ada kata Nabi, orang yang lewat Ramadan gak diampuni dosanya. Itu orang
Punya sakit apa itu orang? 7. 7. Salat 5 waktu 8 bahkan. Salat 5 waktu tambah puasa tarawih. Satu lagi. Sahur enggak? Ramadan. Ramadan ke Ramadan penghapus dosa. Salat ke salat penghapus dosa. Salat tarawih, barang siapa yang mendirikan tarawih dengan iman dan ihsa dengan ihtisab, diampuni dosanya. Puasanya menghapus dosa. Subhanallah, antum mau nggak diampuni dosa? Agak mau. Mau diampuni dosa dah. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai penghapus dosa yang besar, Masya Allah. Besar sekali penghapusan dosa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini khusus milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan ini hadiah. Makanya diberitakan gembira. Jangan sampai kita ini datang Ramadan dalam keadaan mules, sakit perut, pusing, udah mikirin gak bisa makan, gak bisa minum. Itu pikiran anak SD. Bapak-bapak udah kemana umurnya, pikirannya masih SD. Anak-anak banyak nih, anak yang 40 tahun, 50 tahun, udah tua, tapi pikirannya sama kayak anak SD. Dia cuma memahami Ramadan cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya Allah, Ramadan itu lebih dari sekedar nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ramadan adalah Allah curahkan pengampunan yang besar. Ramadannya sendiri pengampunan, salat waktunya pengampunan. Tarawih itu yang hebat. Tarawih dijadikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih hebat, tarawih itu. Ya, tarawih itu selain dia punya nilai salat malam, dia punya nilai salat malam, dia punya nilai khusus sebagai penghapus dosa. Double itu tarawih itu. Ya, salat malam setiap malam yang kita lakukan itu dapat pahala. Bagus, tapi salat malam di tarawih itu beda. Dia punya dalil tambahan bahwa dia benar-benar berfungsi sebagai penghapus dosa. Ya. Jadi tarawih itu pengganti puasa umat terdahulu di malam hari. Jadi tarawih jangan ditinggalkan. Bahkan dulu para sahabat dulu menganjurkan tarawih berjamaah. Nanti di minggu depan kita bahas tentang tarawih. Tarawih itu menjadi kecintaan mereka, tempat mereka menghatamkan Quran, mendengarkan bacaan Quran di tarawih. Baik, jadi bulan Ramadan bulannya khusus. Bulan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya ada apa? Dalamnya ada Lailatul, ada Al-Quran turun. Baik, itu satu. Yang kedua ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar, ada malam yang sangat mulia. Malam yang apabila kita beribadah pahalanya dilipat gandakan. Allah berfirman, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ada malam Qadar, yaitu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun, 3 bulan. Tapi kan Allah sebutkan khairun, artinya lebih baik. Berarti setara 83 atau lebih dari 83? Lebih. Tergantung nilai keikhlasan kita dalam malam itu. Itu 83 tuh confirm segitu. Itu udah pasti nilainya 83 tahun, 3. Itu nilai terendah orang yang beribadah di malam Qadar. Itu nilai terendah. Tapi Allah berkata khairun, lebih baik. Berarti berapa lebih baiknya? Lebih tinggi dari 83 tahun, 3 bulan. Berapa? Allahu a'lam. Jadi bulan Ramadan ini diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh Nabi bulan Ramadan bulan yang penuh barakah. Barakah apa barakah? Banyak membawa kebaikan. Mubarak. Banyak kebaikan di dalamnya.
Nah, kita Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita ini umat Nabi Muhammad ini diberikan Ramadan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita dikasih begitu besar kesempatan di bulan Ramadan? Ampunan demi ampunan, pahala demi pahala. Ampunannya tadi 7 lipat ampunan, 7 lapis, pahalanya Lailatul Qadar. Coba, udah ampunin pahalanya melipat. Antum fakir. Coba rasakan. Rasakan. Sekarang kenapa dikasih itu? Kenapa kita dikasih itu? Kenapa enggak umat yang dulu? Karena umurnya pendek-pendek. Berapa umur kita? 60 sampai 70. Karena umurnya pendek. Ya. Kenapa umur pendek? Apa jadi masalahnya kalau umur pendek? Kalau umur pendek itu jadi amalnya tidak bisa banyak karena umurnya pendek. Begitu. Jadi umat Islam itu dijadikan umurnya pendek, sedangkan umat terdahulu panjang. Nabi Adam berapa umurnya? 1000. Nabi Nuh 950. Dan Nabi yang lainnya 100. Itu kuat-kuat fisiknya. Itu dia punya fisik, mereka punya fisik itu dengan izin Allah. Kuat fisiknya. Kagak gampang melayang. Kagak gampang putih. Udah banyak putih nih saya juga nih. Ya, itu umat terdahulu. Sehat walafiat. Nah, kalau orang umur panjang, nih, orang umur panjang dengan orang umur pendek. Yang satu 1000 tahun, yang satu 60 tahun. Mana banyak dosanya? Dua-duanya pendosa, Banyakan mana? Pendosa 1000 tahun atau pendosa 60 tahun? 1000 tahun. Sekarang dua-duanya soleh. Banyakan mana? Soleh 1000 tahun dengan soleh 60 tahun. Banyakan mana? 1000 tahun. Iya enggak? Benar enggak? Sekarang kalau antum dikasih umur panjang, antum banyakkan dosanya, kebanyakan pahalanya. Yang benar. Antum banyak nyari duit apa nyari pahala? Nyari duit yang banyak. Antum bersyukur cuma dikasih umur 60, 70. Alhamdulillah. Antum mau hidup 1000 tahun di atas muka bumi yang capek begini. Syukur-syukur sampai mati muslim. Kalau murtad, ayo. Auzubillahi min dzalik. Ini bumi ini kagak enak. Bumi ini kagak enak. Bumi ini penjara kata Nabi. Barang siapa yang menikmati dunia, maka dia tidak cinta akhirat. Dunia ini capek. Innal insa walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dengan susah, dengan hidup yang susah payah. Dibikin susah sama Allah di dunia ini. Emang bukan ini tempat untuk menikmat-nikmat. Sabar. Kalau mau nikmat, nggak ada musibah, mati, ada nikmat kubur. Enak di situ. Mau? Ada nikmat kubur. Itu nikmat kubur nggak? Kalau udah masuk nikmat kubur, nggak ada musibah, nggak ada sedikit pun di situ rasa sedih. Tapi mati dulu, baru masuk nikmat kubur. Makanya siap-siap. Ini Ramadan, nyiapin buat masuk ke dalam kubur. Siap-siap masuk kubur. Ini Ramadan. Ini Ramadan tuh bersyukur. Alhamdulillah Ramadan. Semangat Ramadan. Dari mulai Sya'ban yang benar. Sya'ban yang benar. Kita niatkan Sya'ban ini diperbenar. Dikit lagi masuk Ramadan. Jadi umat Islam itu umurnya pendek. Jadi hikmah dari umur pendek berarti dosanya juga pendek, kecil, sedikit. Cuma 60 tahun dosa. Dosanya cuma 60 tahun. Kalau yang 1000 tahun dosanya sepanjang 1000 tahun. Tapi begini, kalau kita umurnya cuma 60 tahun, dosanya kecil, berarti alhamdulillah, dosanya sedikit. Apalagi banyak amalan penghapus dosa, dosanya sedikit. Kalau benar ya, dosanya sedikit, 60 tahun. Tapi kan kita mau beramal banyak pahalanya, ya enggak? Kita mau punya pahala banyak. Akhirnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Allah wujudkan dengan memberikan Ramadan. Dengan diberikan apa?
Ramadan. Ramadan itu salah satu pemberian Allah terbaik buat umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan adanya bulan Ramadan, maka amal ibadah kita ini yang cuma 60 tahun kita hidup ini, atau 70 tahun atau 80 tahun, itu bisa melebihi kebaikan, kesolehan, pahala orang-orang umat terdahulu. Itulah Allah berikan apa? Ramadan. Jadi Bapak Ibu adalah umat yang disayang sama Allah dan paling disayang sama Allah. Umat ini paling disayang sama Allah karena nabinya nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Ya, bayangin, coba bayangin, kita itu misalnya hidup 60 tahun. 60 tahun. Anggap kita balik umur 10 tahun dah, biar gampang. Dari 10 tahun sampai 30 tahun bandel. Kagak sholat, kagak puasa. 30 tahun sampai 60 tahun taubat. Jadi puasa dan sholat. Baik. Berapa tahun nakalnya, berapa tahun baiknya? Kan 10 tahun belum mulai nih, belum balik. Berarti dari 10 ke 30 berapa tahun? 20 misalnya. Ini orang nakal 20 tahun. Dari 30 sampai 60 dia taubat. Jadi berapa? 30 tahun ya? Kalau taubatnya 30, banyaknya taubatnya udah 60. Anggapnya 30 taubat. Berarti dia 30 tahun dalam sholat dan puasa. Ya enggak? Puasa sholat 30 tahun. Berarti dia melewati Ramadan 30 tahun. Bayangin itu. Dia melewati Lailatul Qadar berapa? 30 tahun. Tadi Lailatul Qadar itu berapa? Satu malam seberapa nilainya? 83 tahun. Dan Allah mengatakan khairun. Apa khairun? Lebih baik. Berarti bukan 83, lebih. Ya, jadi 30 tahun kalikan itu 83 lebih itu. Berapa tuh? Kalau 80 kali 3 berapa? 24, jadi 2400. Jadi beneran, serius, beneran bahwa kita itu adalah umat yang disayang. Gampangnya begini, kerjanya kecil, gajinya gede. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Antum gak usah kerja, masuknya cuma setengah jam, gajinya gaji 24 jam. Mau nggak? Giliran gaji aja mau. Giliran pahala aja nggak mau. Kita nih umat yang disayang. Umur kita 70, 80, 50, 60. Tapi pahala kita melebihi 1000 tahun lebih. Itu subhanallah. Ini beneran. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Apalagi nikmat mana lagi yang antum ingkari? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antum tidak merasakan sayangnya Allah kepada antum? Oke. Allah sayang kepada kita itu. Nangis, ya Allah, makasih. Saya dijadikan umat Nabi Muhammad. Gak apa-apa, enak. Gak apa-apa, di sini tuh pendek tuh gak apa-apa. Yang penting pahalanya banyak. Benar. Capek antum hidup 1000 tahun untuk ngumpulin pahala, capek. Mendingan antum hidup sesuai umat Nabi Muhammad aja yang disebut Nabi 60-70. Setelah itu antum mendapat pahala bagaikan ribuan tahun. Enak begitu hidup. Makanya bagi orang yang mengerti ini, yang faham ini dengan baik, dia nggak akan sia-siakan Ramadan. Dia akan bangga dengan Ramadan. Dia akan menanti Ramadan. Bulan yang diberkahi. Bahkan di bulan itu, keutamaannya banyak sekali di bulan itu. Di antara keutamaan bulan itu, ya kita baca keutamaan bulan itu, yaitu bahwa, apa kata Nabi? Pintu surga dibuka. Kalau urutan hadisnya, syaitan dulu. Syaitan dibelenggu. Artinya dilemahkan. Ada nggak setan? Tetap ada nggak? Ada. Tetap ganggu? Tetap ganggu. Setan itu tetap ada dan ganggu, cuman dilemahkan. Tapi setan yang lemah bisa kuat. Nanti kita bahas. Dia dilemahkan tapi dia bisa kuat. Oke, setan itu dilemahkan, dibelenggu. Terus pintu neraka, pintu surga
Dibuka. Surga itu simbol apa? Simbol kasih sayang apa simbol murka? Bentuk kasih sayang Allah disiapkan surga. Sekarang dibuka. Berarti Allah sedang membuka apa? Kasih sayangnya yang banyak diturunkan. Surga dibuka. Maftuh, terbuka, silakan. Surga, surga. Assalam. Antum kenal surga kagak? Surga, jannah. Surga, tempat hidup kita insya Allah nanti setelah kematian. Itu di sana kompleks hidup kita nanti. Ya, di sana sudah disiapkan. Bidadarinya udah nunggu. Dalam hadis, kalau ada istri nyakitin suaminya, marah istrinya yang di surga. Bidadari bilang, wahai istri di dunia, jangan sakiti suamiku. Begitu dalam hadis. Bapak-bapak udah ada yang nunggu. Walaupun jelek udah dinunggu. Karena di sana jadi ganteng semua. Kata Nabi, tidak ada ahli surga yang hitam. Semuanya putih. Yang hitam tenang aja. Besok akan jadi putih di surga. Semua ganteng, tampan. Sudah siap. Semua sudah siap di sana. Disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dibuka oleh Allah pintu surga itu. Kemudian pintu neraka ditutup. Neraka ini simbol apa? Murka. Sekarang marah Allah ditutup. Masya Allah. Allah tutup marahnya. Dikasih sayangnya. Bayangin. Itu istilahnya, itu limpahan pemberian yang banyak. Hanya saja tidak terlihat. Kalaulah antum bisa melihat dengan basirah. Basirah itu kata ulama mata hati. Mata ada dua. Yang pertama bukan mata jumlahnya dua, bukan. Mata ada dua jenisnya. Satu mata apa namanya? Mata kepala, mata fisik. Yang kedua ada mata hati. Melihat surga, melihat rahmat dan kasih sayang Allah itu dengan mata hati. Disebut dalam istilah Islam disebut basirah. Kalau ini basar, ini apa? Basar. Wa khatama ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Absar ini basar. Basar ini mata kepala. Kalau ini basirah, mata hati. Melihat surga, melihat kasih sayang Allah, melihat sayangnya Allah ke kita, itu dengan basirah. Hati yang qalbu yang hidup. Ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan sayangnya Allah, murkanya ditutup, kemudian sayangnya dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setan dibelenggu, malaikat surga dibuka, pintunya neraka ditutup. Terus Allah turunkan malaikat. Allah turunkan apa? Malaikat yang selalu memanggil, memberikan, mengajak kita. Apa ajakan malaikat itu? Memanggil, khusus malaikat yang bertugas hanya di bulan Ramadan. Malaikat itu memanggil, wahai orang yang ingin kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, berhentilah. Malaikat diturunkan khusus. Malaikat itu diperintahkan khusus oleh Allah untuk mengajak manusia, membisikkan, mengajak bahasa kita, mengajak manusia untuk pada ketaatan. Jadi kita ditambahkan oleh Allah bantuan untuk taat dengan diturunkannya malaikat. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa syaitan dilemahkan dengan dibelenggu, betul? Kemudian Allah turunkan malaikat. Ini dua makhluk halus, dua makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Tapi syaitan itu masih bisa dirasa, malaikat tidak bisa dirasa. Syaitan itu bisa masuk kepada manusia. Namanya apa kalau manusia kemasukan setan? Kesurupan. Kesurupan obatnya apa? Kasih anak obat kesurupan. Apa obatnya? Ruqyah itu apa yang dibaca? Ruqyah apa yang dibaca? Ruqyah.
Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa Nabi. Tapi Al-Fatihah sama Al-3 Qul cukup itu. Coba, ana ulangi. Kalau orang kemasukan setan, obatnya apa? Ronsen. Nggak di ronsen aja biar kelihatan setannya. MRI. Hah? Orang kemasukan setan, apa obatnya? Wallahi nggak ada obat lain kecuali Quran. Cari dokter. Ente, ini ada orang kesurupan dokter, obatin. Kagak bisa. Yang ada tuh dokter diomelin sama. Jangan suntik saya. Yang ada dokter disuntik. Coba Bapak bayangin. Satu penyakit itu sedunia ini nggak bisa sembuh kalau orang kesurupan kecuali Quran. Berarti pertama ada jin di muka bumi ini, ada setan, ada jin yang bisa masuk ke manusia. Yang kedua, jin itu takut sama Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu beneran. Quran itu beneran ampuh. Antum aja nggak percaya. Cari obatnya coba. Al-Quran itu beneran ampuh. Cuman banyak orang yang tidak percaya. Ini setan ini takut sama Quran satu, yang kedua takut sama malaikat. Jadi kalau antum hidup nih dekat dengan Quran, pasti malaikat datang. Kalau antum dekat dengan Quran, malaikat datang, setan ngejauh. Kalau udah setan ngejauh, Allah bantu antum. Tapi kalau antum hidup ini paling demen main sama setan, main dukun, main jimat, dengerin musik, joget-joget, itu setan semua. Nanti malaikatnya menjauh. Malaikat nggak suka yang begituan. Ada patung, gendong-gendong anjing, kagak bakalan malaikat mampir ke situ. Kalau hidup kita ini dekat dengan perbuatan setan, maka malaikat menjauh. Kalau malaikat menjauh, sudah susah taat kepada Allah. Di bulan Ramadan ini Allah bantu turunin malaikat yang banyak, ya. Allah turun malaikat tambahan, setan dibelenggu. Tapi masih ada orang yang kena setan karena kerjaannya tiap hari manggilin setan. Tiap hari kerjaannya tuh yang mendekatkan diri kepada setan. Tidak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid. Bagaimana? Setan semua itu, depannya setan, belakangnya setan, semua setan. Akhirnya dia nggak bisa mendapatkan ampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Malaikat yang turun tidak bisa, sebab dia melakukan perbuatan yang dicintai setan. Bohong, mencuri, apalagi ngerampok, ya, nggak sholat, syirik. Jadi perbuatan yang mendatangkan syaitan itu membuat jauh daripada malaikat. Di perbuatan yang mendatangkan malaikat berarti menjauhkan diri dari syaitan. Di bulan Ramadan itu Allah bantu dengan diturunkan malaikat. Dibantu. Sehingga makanya di bulan Ramadan itu muncul satu apa? Semangat yang lewat, yang lebih untuk taat kepada Allah. Seolah-olah di bulan Ramadan itu kita dapat suntikan booster, namanya vitamin booster vaksin taat namanya. Seolah-olah kita tuh dapat disuntik jadi taat. Tiba-tiba buka Quran. Tiba-tiba masjid subuh. Masya Allah. Tiba-tiba tadarus. Tiba-tiba keluarin zakat. Tiba-tiba qiyamul lail, apalagi 10 terakhir. Full. Itu semua karena Allah turunkan bantuan. Rahmat Allah turun. Malaikat diturunkan, setan dibelenggu. Tapi masih ada juga yang kesetanan gara-gara tiap hari ngerjain perbuatan setan. Makanya ana tutup nih dalam hadis Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajul, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan melewatinya. Lihat, karena kita itu hidup dilewati waktu, bukan kita yang mengikuti waktu. Waktu yang melewati kita. Ramadan melewatinya, tsumman salah. Kemudian Ramadan pun pergi, sudah selesai, walam yughfarlah. Tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka orang seperti itu.
Nauzubillahi min dzalik. Gak masuk akal lagi itu. Ya, penuh dengan ampunan dari mulai sholatnya, puasanya, tarawihnya, Ramadannya, dia nggak dapat ampunan. Penuh dengan malaikat, dia tidak bisa taat. Orang yang seperti ini adalah orang yang merugi, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pesan ana pada kita semua, rasakanlah, yakni imanilah bahwa Ramadan adalah hadiah terbaik dari Allah untuk kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak lama lagi, mungkin seminggu lagi. Mulailah dari sekarang. Mulai dengan puasa, sholat malam, dengan baca Quran, sedekah mulai dari sekarang. Anak nasihatin mulai sedekah. Itu masjid lagi butuh, kirim 10.000, 1.000, 500, 100, 1 rupiah juga nggak boleh. Kirim sedekah. Dimulai semua kebaikan di saat ini untuk dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, itu saja. Satu pertanyaan, silakan, ada pertanyaan mengenai Ramadan? Tidak ada. Baik. Semoga Allah kuatkan kita. Nah. Enggak ada. Mandi kembang sebelum Ramadan. Salat taubat. Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada mandi kembang. Yang ada mandi wajib. Mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi kembang itu tidak ada dalam Islam. Adanya dalam adat istiah. Bapak-bapak, Anda mengajak antum tinggikan syariat di atas adat. Adat itu jangan dipuji-puji. Dah, titik. Jangan puji-puji adat. Apalagi adat yang melanggar agama. Kalau nggak melanggar syariat ya bolehlah, silakan. Tapi kalau mandi kembang itu melanggar syariat. Jadi orang yang mandi kembang itu melanggar syariat. Adat itu di bawah syariat. Kalau antum cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta hadis, itu di atas, semuanya di atas. Adat itu di bawah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ada yang mandi kembang, itu bukan syariat Islam. Itu adalah adat istiadat budaya. Baik, wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Semoga Allah ridhai antum. Allah masukkan kita dan antum semua ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.